Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa litukmilu 'iddata wa litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Anak-anakku serta kuliah subuh yang Bapak banggakan, alhamdulillah, di subuh hari ini, subuh hari ke-15 di bulan Ramadan, tidak terasa kita sudah setengah perjalanan. Kalau kemarin dari tanggal 1 sampai tanggal 14, 15 sekarang ya. Kalau diibaratkan berjalan itu sedang menanjak, berat gitu. Nah sekarang 15 hari terakhir kita sudah mulai enak, sudah mulai kerasan, mudun nanti jalan. Jadi dalam menjalani puasa ini, setelah menjadi sebuah rutinitas kebiasaan bangun lebih awal untuk melaksanakan sahur, kemudian berpuasa serta ibadah-ibadah lainnya, alhamdulillah tidak terasa dan tidak begitu berat. Beda sama hari-hari pertama pada hari Allah. Semoga ibadah kita, wabil khusus puasa kita, tarawih kita, qiraatul Quran kita, dan amal-amal kebaikan lain ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sedikit lanjutan yang subuh kemarin tentang niat puasa. Kemarin itu dibedakan antara niat untuk puasa wajib atau puasa Ramadan dengan niat puasa sunnah. Masih ingat apa bedanya? Sok kumaha kemarin teh? Hilap deui. Hilap keneh atawa? Yang membedakan niat puasa wajib dan puasa sunnah apa kemarin? Kalau puasa wajib atau puasa Ramadan harus hadir niatnya sejak malam hari maksimal sebelum fajar. Man lam yubayyitin niat, ya, man lam yubayyitis siyam, siapa yang tidak memalamkan niat puasa ya qablal fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa bagi dia. Jadi puasa Ramadan mah pada sejak semalam hadir niatnya maksimal sebelum fajar ketika sahur tadi, sebelum imsak, sebelum adzan subuh. Sementara kalau puasa sunnah kemarin, karena ada contoh dari Rasulullah SAW, maka boleh puasa sunnah itu niatnya di siang hari atau pagi hari, selama atau asal kita belum makan dan minum. Contoh kemarin itu adalah ketika Rasulullah SAW suatu hari masuk ke rumahnya Siti Aisyah, salah seorang istri Nabi. Kemudian Rasul nanya sama Aisyah itu, apakah ada makanan? Kata Rasul,
Aisyah tidak ada. Oh, kalau begitu saya akan puasa. Itu di siang hari. Maka dengan dalil itu kita boleh berniat puasa sunnah di siang hari, asal sejak tadi subuh kita belum minum atau belum makan. Ku Bapak dicontohan kamari misalkan, ya. Di subuh teh can can emam. Ibak ke urang teh pas bade sakola 6:30. Naros ka mamah teh mah aya mameun teu aya cenah teu masak suruh mamah teh oh atuh bade puasa we. Misalkan kebetulan hari nanti hari Senin atau hari Kamis, kita berpuasa sunnah hari Senin dan Kamis. Atau puasanya Nabi Daud, satu hari puasa satu hari batal. Atau puasa Ayyamul Bid, setiap tanggal 13, 14, 15 di bulan Islam. Boleh puasa sunnah itu niatnya di siang hari, itu ya. Baik, untuk hari ini silakan kasih judul, tulis bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sudah. Baik, untuk dalilnya atau dasarnya sudah mau membacakan di surah Al-Baqarah ayat 185. Pembahasan kaitan dengan puasa Ramadan kemarin mulai dari 183 sampai 185. Nah, sekarang yang dibahas di 185 ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an dengan dua cara. Boleh ditulis. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan dua cara atau dua tahapan. Boleh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan dua cara atau dua tahapan. Satu, yuk masih ditulis. Satu, Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus. Satu, Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus, jumlatan wahidatan. Terus coba baca. Satu, Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus. Sadayana sakieu tah 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat sekaligus. Dua, Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Dua, Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Boleh dalam kurung selama 23 tahun kurang lebih. Tahu gak kurang lebih lambangnya gimana? Plus, di bawahnya minus.
plus di bawahnya minus. Adik-adik yang kecil coba yang nggak tahu dikasih tahu kurang lebih teh tanda teh plus tambah artinya di bawah tambahna aya min. Kurang lebih 23 tahun kurung tutup. Lanjut garis baru. Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz, L-A-U-H-U-L M-A-F-F-U-D-Z, Lauhul Mahfuz. Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, B-A-I-T-U-L-I-Z-Z-A-H, Baitul Izzah. Baitul Izzah di langit dunia. Di langit dunia. Sudah? Koma. Dan dari langit dunia, dan dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad, secara bertahap atau berangsur-angsur sama, secara bertahap oleh malaikat Jibril. selama kurang lebih, jika tadi deh plus di bawahnya minus 23 tahun terus sesuai peristiwa dan kebutuhan. Sesuai peristiwa dan kebutuhan. Titik. Terus coba baca dari paragraf. Al-Qur'an, ayo baca. Bisa salah. Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit Baitul Izzah di langit dunia, dan diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun sesuai peristiwa dan kebutuhan. Laras. Jadi sekarang skemanya sudah kebayang ya, digambarkan ke Bapak ya. Al-Qur'an tak ya Al-Qur'an ya. Al-Qur'an teh ku Allah Subhanahu wa taala teh diturunkeun 2 kali, 2 tahapan. Yang pertama diturunkan secara sekaligus, sakieu sadayana. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz di sisi Allah ya, ke langit dunia yang kita lihat.
Yang kita lihat sebetulnya bukan langit, tapi itu batas ujung penglihatan kita. Kita nggak tahu langit itu yang mana ya. Saking jauhnya gak kelihatan. Jauh ke langit dunia. Dari langit dunia oleh Allah diturunkan selama kurang lebih 23 tahun berangsur-angsur tetap tidak sekaligus begini. Kadang seayat, kadang 2 ayat, mungkin ya, kadang 5 ayat, kadang sasurat, tergantung peristiwa dan kebutuhannya. Misalkan yang kalian tahu ayat pertama yang Allah turunkan dari langit dunia lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, surah apa, ayat berapa? Ayo jawab. Kalau dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia mas sekaligus kan, sadayana soal Quran, ayat di langit dunia kan Nabi Muhammad bahkan 23 tahun atau 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada yang mengatakan itu. Atau selama 21 tahun menurut Imam Al-Qurtubi. Nah, diturunkan itu sesuai dengan peristiwa, kebutuhan atau asbabun nuzul ada. Misalkan Bapak contohkan, yang pertama yang Allah turunkan lewat malaikat Jibril itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Iqra kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi menjawab, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Iqra ma ana biqari, cek Nabi Muhammad teh sakali deui cek malaikat Jibril teh, Iqra, baca. Ma ana biqari, saya enggak bisa baca, kata Nabi. Nabi itu kan ummi, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Nabi itu enggak pernah belajar. Enggak seperti kamu belajar sekarang belajar nulis. Nabi itu enggak pernah belajar nulis. Gak pernah sekolah, Nabi itu gak pernah kuliah, gak pernah. Makanya Nabi gak ada gelarnya. Misalkan Nabi Muhammad SPD gak ada, atau doktor Nabi Muhammad gak ada. Gak ada gelar akademiknya. Gak belajar Nabi itu. Tiba-tiba disuruh malaikat Jibril, suruh baca. Gak bisa baca Nabi. Maka dihujamkanlah Al-Quran itu lewat hati Nabi. Ya. Akhirnya Nabi ayat 1 sampai ayat 5 surah Al-Alaq itu. Jadi Al-Alaq pun tidak sekaligus satu surah, hanya 5 ayat dulu. 5 ayat heula disampaikan ke malaikat Jibril. Tidak, surah Al-Alaq itu tidak semuanya Allah langsung turunkan. Di gua Hiro. Itulah yang kita peringati di malam 17 Ramadan yang disebut dengan malam Nuzulul Quran. Ya. Baik. Nah, adapun yang biasa kita sebut bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar, inilah yang jumlatan wahidatan. Itu tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu. Ya. Makanya ada anzala, ada nazala. Beda, ada anzala, ada nazala. Kalau anzala makanya jumlatan wahidatan sekaligus. Kalau nazala mah secara berangsur-angsur, bertahap, yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sesuai dengan peristiwa ataupun kebutuhannya. Berikutnya ada yang tahu setelah Al-Alaq 1 sampai 5 Nabi turunkan, Allah atau malaikat Jibril turunkan surah apa kepada Nabi Muhammad? Halo, siapa yang tahu? Surah apa yang Allah turunkan yang kedua setelah Al-Alaq? Surah naon? Sokna Al-Quran ayat 114 surat, 114 surat. Surah pertama Al-Alaq 1 sampai 5. Surah kedua surah naon yang malaikat Jibril turunkan? Ada yang tahu? Tidak tahu juga. Surah Al-Muddathir. Tahu surah Al-Muddathir? Ya ayyuhal
muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Aduh, geuning teu katalalan Quran asing katalan ya. Surah Al-Muddatsir. Saat itu Nabi berselimut. Nabi itu takut oleh bentuk malaikat Jibril yang sangat besar. Nabi itu lari menuju rumahnya dan berkata kepada istrinya Siti Khadijah, selimuti aku, sieun ningali malaikat Jibril badag. Jadi malaikat Jibril saking besarnya malaikat Jibril itu, satu sayapnya bisa menutupi planet bumi ini. Satu sayapnya. Malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Bayangkan sok, bayangkan. Malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Satu sayapnya bisa menutupi bumi ini. Planet bumi ini ketutupan ku hiji sayapna. Ieu boga 600 badag malaikat Jibril. Agung, jadi Nabi itu sieun, olah mah di badag kieu malaikat Jibril kan. Lari Nabi itu. Lari. Dan bilang kepada istrinya, kepada Siti Khadijah, selimutan sieun. Kalau dikejar ku malaikat Jibril datang ke rumahnya. Itu yang turun, ya ayyuhal muddatsir. Hei, disimut cek malaikat Jibril. Qum fa'anzir, udah. Beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, agungkan Tuhanmu. Wa siyabaka fatahhir, baju tak sucikeun tah. Dan seterusnya. Saya takut itu. Nabi itu takut melihat Jibril yang badannya luar biasa. Itu pertama kali Nabi melihat malaikat Jibril yang bentuknya asli, yang besar sekali. Itu ciptaan Allah yang luar biasa, malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril itu pernah dipinta sama Nabi ketika Isra Mi'raj. Kata Nabi itu, malaikat Jibril, saya ingin melihat wujudmu yang asli seperti dulu ketika mendapatkan wahyu pertama. Wah, ceuring geuning teh malaikat Jibrilnya berbentuk asli lagi. Kan Jibril itu kadang menyerupakan seorang laki serba putih bajunya. Jadi Nabi kalau mendapatkan wahyu di Jibril teh dengan bentuk yang asli kadang, atau dengan bentuk samaran. Nah, yang pertama kali dengan bentuk asli, nah kadituna kan dengan bentuk seorang laki-laki. Nah, ketika Isra Mi'raj, Nabi pernah meminta secara khusus, coba malaikat Jibril, saya ingin melihat wujudmu yang seperti dulu, yang asli. Berubah malaikat Jibril jadi eta anu 100 sayap. Saking besarnya gitu ya, malaikat Jibril dengan memiliki 600 sayap. Kata Nabi itu luar biasa Jibril, badan geuning anjeun cek Nabi teh. Apa kata malaikat Jibril? Sana Muhammad, kaula maleutik. Cek malaikat Jibril teh, nah gitu Jibril leutik. Saya mau ke babaturan. Saha babaturan saya ngaranna Israfil. Malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala sama trompet nanti di yaumul kiamat, hari kiamat. Israfil mah leuwih badag tibatan saya cenah Muhammad, cek malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril itu kan badag pisannya, memiliki 600 sayap, satu sayapnya menyelimuti bumi ini. Cenah leutik keneh saya. Nu leuwih badag mah babaturan saya malaikat Israfil. Israfil mah 600 sayap saya sebanding dengan satu sayap Israfil. Sarua Israfil ge boga 600 sayap teh. Masya Allah. Malaikat Israfil ge 600 sayap teh. Hiji sayapna berbanding 600 sayap malaikat Jibril. Eta kumaha badagna malaikat Israfil nya. Masya Allah. Badag eta malaikat ciptaan Allah. Kantenan Allah maha agung, maha luar biasa. Malaikat ciptaan geus kitu, komo-komo deui Allah maha perkasaana luar biasa. Ya. Jadi atuh kiamat mah tinggal disintrek ku Jibril ge hancur bumi mah atuh. Malaikat Israfil ieu kiamat ayeuna tinggal
tingali langsung hancur bumi teh. Jika ieu merentah malaikat Jibril ka alam dunia teh kana planet bumi teh jiga kieu tah. Hancur langsung. Jadi leutik dunia teh bagi malaikat mah. Itu maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan terus Allah turunkan selama 23 tahun Al-Quran diturunkan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sampailah pada surah yang terakhir, sampailah pada ayat yang terakhir. Ada yang tahu? Sok Bapak naros deui. Naon ayat terakhir yang Allah turunkan? Teu terang deui wae. Ayat terakhir yang Allah turunkan adalah Al-Baqarah ayat 284. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Naon surah terakhir yang Allah turunkan? Surah terakhir yang Allah turunkan. Apal sadayana oge. Surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu adalah surah terakhir yang Allah turunkan ketika haji wada, ketika Futuh Mekah, ketika penaklukan kota Mekah. Sampailah pada ayat dan surah terakhir Allah turunkan. Sampai 23 tahun ini diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ke dalam hatinya. Jadi Nabi Muhammad Al-Quran ada di dalam hati. Tos katalan Nabi Muhammad 30 juz kinya nya atuh katalaneun Nabi nya. Sadayana oge dina hate Nabi Al-Quran. Urang mah kadang nalar ayeuna isu poho deui. Nabi Muhammad mah ada di sini. Nah di bulan Ramadan itu Nabi Muhammad suka tadarus Al-Quran ditemani dengan malaikat Jibril. Nabi Muhammad setiap bulan Ramadan membaca Al-Quran ditemani oleh malaikat Jibril. Sabaraha juz ayeuna maos Quran? Bulan Ramadan sabaraha juz maos Al-Quran? Aduh, Nabi Muhammad di bulan Ramadan teh nya maos Al-Quran ditemani malaikat Jibril. Main wae atuh dan aos Al-Quran nya tadarus Al-Quran. Tuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Sok baca Al-Quranan, ya. Di mana Al-Quran itu adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, ya. Tas catatanana cekap. Mudah-mudahan manfaatna anu ngaresna ti Allah anu manfaatna tina kemudahan sembari nuhun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq ila hidayah wa afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.